Oke, lanjut lagi kita masuk ya ke konsep dasar ilmu ekonomi yang selanjutnya adalah inti masalah ekonomi. Jadi sekian banyak pilihan alat memenuhi kebutuhan itu ada satu inti masalah ekonomi sebetulnya itu ya. Biasa disebut dengan kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan itu adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya yang terbatas ya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, kebanyakan manusia menganggap bahwa kelangkaan itu adalah jumlah barangnya itu langka atau tidak ada. Di dalam pengertian ilmu ekonomi, kelangkaan itu artinya tidak terpenuhinya kebutuhan akibat langkanya sumber daya ya. Karena kebutuhan manusia itu kan seperti yang dijelaskan tadi, kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhannya terbatas ya. Kemudian apa sih yang menyebabkan sebelum penyebab kelangkaan kita masuk dulu fokus yang diperhatikan ya di dalam kelangkaan ini adalah yang pertama adalah sumber daya ekonomi bersifatnya terbatas, itu fokus yang diperhatikan. Kemudian yang kedua, pemenuhan alat pemenuhan kebutuhannya itu memerlukan sumber daya ekonomi yang tidak terbatas. Ya, artinya kebutuhan manusianya tidak terbatas, ya, tetapi alat pemenuhan kebutuhannya yang terbatas. Itu yang menyebabkan kelangkaan. Kemudian apa sih penyebab kelangkaan itu sendiri? Ya, dari sekian banyak penyebab kelangkaan kita ambil poinnya 4 ya, 4 saja ya. Penyebab kelangkaan itu adalah yang pertama keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam, ya. Contohnya misalnya ada beberapa sumber daya alam yang tidak semua bisa diperbarui. Contohnya barang tambang. Itu barang tambang itu membutuhkan waktu sangat lama untuk memperbaruinya. Ya, itu bisa menyebabkan kelangkaan juga ya. Karena membutuhkan ratusan tahun untuk memperbaruinya. Ya, kemudian kedua, faktor penyebab kelangkaan yang kedua adalah kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Banyak sekali ya akibat ulah manusia ini yang mengakibatkan rusaknya sumber daya alam. Contohnya apa? Karena akibat ulah manusia yang membuang sampah sembarangan ya, makanya rusaklah sumber daya alam. Contohnya air itu bisa rusak juga ya, airnya tidak bisa dikonsumsi. Ya, dan banyak lagi contoh yang lain ya. Yang ketiga adalah keterbatasan manusia ya untuk mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Jadi keterbatasan manusia atau keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Jadi kemampuannya atau skillnya belum sampai atau dalam penggunaan teknologinya gitu ya. Banyak manusia yang belum bisa menggunakan itu ya. Kemudian faktor yang keempat adalah peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhannya. Jadi kebutuhan manusia yang semakin banyak, kemudian alat pemenuhan kebutuhannya itu lambat produksinya. Itu yang menyebabkan kelangkaan. Jadi langka itu bukan berarti tidak ada, hanya saja tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas tadi ya. Tadi yang sudah disampaikan tadi, mengapa tidak terbatas? Karena setiap manusia memenuhi satu kebutuhan akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya lagi. Ya, semakin bertambah kebutuhan makin tambah terus gitu. Tetapi di sini ada penentuan pilihan ya, penentuan pilihan. Kita masuk konsep dasar ilmu ekonomi yang keempat ya. Oh, bukan yang keempat, yang ketiga. Yang ketiga menentukan pilihan yang tepat ya. Dari sekian banyaknya pilihan itu harus dapat menentukan dengan apa? Dengan perhitungan ekonomisnya bagaimana, apakah baik itu ke depannya. Dari seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa hidup itu banyak pilihannya kan, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada ya. Jadi kalau mengikuti keinginan, makanya alat pemenuhan kebutuhan tidak akan terpenuhi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, untuk mengatasi konsep dasar ilmu ekonomi tentang skala prioritas dan pengelolaan keuangan ya. Untuk mengatasi kelangkaan ini atau mengatasi inti masalah ekonomi ini berupa kelangkaan tadi, itu manusia dihadapkan dengan skala prioritas. Jadi mana yang lebih dulu kebutuhannya harus dipenuhi,
Itu disebut dengan skala prioritas ya. Itu adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah ekonomi. Misalnya prioritas 1 ya. Prioritas 1 itu merupakan kebutuhan primer, itu berarti harus dipenuhi terlebih dahulu dibanding dengan prioritas kedua, kebutuhan sekunder ya. Kebutuhan sekunder harus didahulukan dibanding dengan prioritas yang ketiga, kebutuhan tersier, seperti itu. Jadi yang utama adalah prioritas pertama itu adalah kebutuhan primer yang utama ya. Prioritas yang kedua sekunder, terakhir adalah prioritas yang ketiga tersier, kebutuhan akan barang mewah ya. Itu adalah skala prioritas dan menentukan pengelolaan keuangannya juga. Nanti bisa dilihat lagi tadi ya. Misalnya contohnya Erika deh. Erika punya uang 500.000 ya. 500.000 itu untuk keperluan apa di sana? Untuk transportasi, untuk beli buku pelajaran misalnya, kemudian beli jajan kado ulang tahun. Ya, kemudian untuk tabungan itu total 500.000. Ya, diantara itu banyak pilihan sebetulnya. Ya, bisa untuk main-main dengan kawan-kawan, tapi karena yang diprioritaskan seperti itu, jadi itulah perhitungannya ya untuk pengelolaan keuangan ya. Oke, selanjutnya kita masuk kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan ya. Untuk konsep dasar ekonomi yang selanjutnya adalah kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Apa sih definisi kebutuhan itu sendiri? Sama tidak dengan keinginan? Berbeda ya. Kalau keinginan sesuatu yang diinginkan manusia tetapi tidak harus dipenuhi. Sedangkan kebutuhan adalah keinginan manusia yang harus dipenuhi dengan tujuan untuk kemakmuran ya. Itu seperti itu untuk kemakmurannya. Jadi beda keinginan dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan kan yang dibutuhkan, seperti itu ya. Sama seperti definisi yang secara umumnya ya. Jadi kebutuhan itu merupakan satu keinginan manusia yang harus dipenuhi saat itu juga ya, dengan tujuan untuk kemakmuran untuk kemakmuran ke depannya ya. Nah, kebutuhan itu dibagi beberapa jenis ya. Ya, ada 3 kelompok deh di sini ya. Kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas, kemudian kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Terakhir ada 4 ya, maaf ya, ada 4. Yang ketiga jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Yang keempat jenis kebutuhan berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. Kita satu-satu bahas ya. Jenis kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas, berarti adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Dari yang pertama ya adalah kebutuhan primer, artinya itu yang harus dipenuhi. Kebutuhan primer contohnya sandang, pangan, papan. Kebutuhan sekunder berarti kebutuhan pelengkap adalah kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer dipenuhi ya. Selanjutnya adalah kebutuhan tersier. Ya, kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan akan barang mewah. Dari setelah kebutuhan utamanya dipenuhi atau primer terpenuhi ya. Selanjutnya kebutuhan sekunder sudah dipenuhi, lanjut ingin kebutuhan tersiernya dipenuhi. Itu adalah berdasarkan intensitasnya ya. Sekarang jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan, artinya ada 2 subjek di sini ya, kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok atau umum. Kalau individu berarti kebutuhan tersebut adalah berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya petani dengan nelayan pasti kebutuhannya berbeda kan. Petani membutuhkan cangkul, kalau nelayan membutuhkan jaring ya. Tidak bisa kalau nelayan menggunakan cangkul di laut, tidak bisa kan ya. Ya, itu kebutuhan individu contohnya ya. Kebutuhan umum berarti